Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Scaling and Growth sebagai strategi pertumbuhan dan ekspansi bisnis pendidikan. Nah, di sini tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan dalam Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Evita Soraya MPD. Baik, sebelum kita masuk ke isi materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Rashida Sabira Saha dari kelompok 10 sekaligus yang memoderatori pada hari ini. Lalu ada teman saya, Badrina Afi. Lalu ada teman kami juga, Nawal Inaya Soleha. Baik, langsung aja kita ke pembahasan materi pertama. Di sini kita akan membahas mengenai scaling and growth dalam bisnis pendidikan digital. Growth itu apa, nanti scalingnya apa. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai scaling operation seperti otomatisasi proses, penggunaan cloud infrastructure, lalu ada standarisasi proses bisnis seperti apa, penguatan tim dan organisasi, dan lain-lain. Lalu kita juga akan mempelajari growth hacking, seperti gamification, freemium, free trial, referral, lalu ada content marketing, community building, dan partnership. Nah, lalu kita juga akan membahas mengenai strategi ekspansi internasional seperti adaptasi budaya, kebutuhan regulasi, kolaborasi strategi. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai tren masa depan growth and scaling seperti AI, AR, lalu data-driven education, sustainable practices dalam edutech, dan juga agile and flexible operations. Oke, kita masuk selanjutnya ke pembahasan pertama, yaitu mengenai scaling dan growth bisnis pendidikan digital yang akan dijelaskan oleh Nawal. Untuk Nawal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dari growth dan juga scaling. Jadi apa sih scaling dan growth itu? Jadi ini adalah dua strategi penting dalam pengembangan bisnis pendidikan digital. Nah, menurut WISE tahun 2023, growth itu adalah doing more with more, yang artinya ketika jumlah pengguna meningkat, perusahaan juga akan menambah biaya, tenaga, dan sumber daya lain untuk mengikuti peningkatan tersebut. Misalnya, ketika platform belajar punya lebih banyak siswa, mereka itu akan menambah tutor, menambah server, ataupun membuka layanan baru. Growth ini memungkinkan perusahaan menghadirkan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan guru dan juga siswa. Tapi dengan konsekuensi biayanya itu akan ikut naik. Sementara kalau scaling itu adalah doing more with less, yang artinya dia ini memperluas jangkauan pengguna tanpa menambah sumber daya secara besar-besaran. Kuncinya itu ada pada teknologi, otomatisasi, dan sistem yang efisien. Dan dengan scaling ini, sebuah platform bisa melayani ribuan, bahkan jutaan pengguna tanpa harus menambah beban operasional secara signifikan. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya di sini juga ada tren global yang mendukung arah growth dan juga scaling. Jadi, menurut Global Growth Insight tahun 2024, nilai pasar edutech itu naik dari 194 miliar dolar menjadi 233 miliar dolar pada tahun 2025. Nah, kenaikan ini dipicu oleh kelas virtual, gamifikasi, dan juga pembelajaran berbasis AI yang semuanya itu sangat membutuhkan strategi growth dan juga scaling. Dan di Indonesia, berdasarkan penelitian dari Kemendikdasmen tahun 2025, dia ini melaporkan lebih dari 944 ribu guru dan juga jutaan siswa yang memakai platform digital seperti belajar.id dan juga Yground. Ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan semakin bergeser ke arah digital dan skalabilitasnya itu menjadi suatu kebutuhan. Dan dengan adanya strategi growth, perusahaan itu mampu membuat lebih banyak variasi produk seperti kelas interaktif, sistem rekomendasi belajar, dan juga fitur kolaborasi virtual. Tapi dengan adanya scaling, fitur-fitur tersebut bisa menjangkau pengguna lebih luas tanpa harus menambah biaya operasional yang besar. Boleh di next? Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erin. Untuk Erin, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Nishita. Di sini saya akan menjelaskan tentang growth hacking pada edutech dan penerapannya. Jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Nawal bahwa growth itu di perusahaan biasanya
perusahaan ini ikutin pola yang namanya itu bring more with more. Jadi di mana kenaikan jumlah pengguna itu harus diimbangi juga sama tambahan sumber dayanya. Nah, pola ini menurut Wise tidak sustainable karena growth growth itu kan kita artinya harus menambah sumber dayanya ya. Makanya dibikinlah yang namanya growth hacking sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak pengguna dengan biaya yang serendah mungkin. Jadi growth hacking itu adalah strategi pertumbuhan cepat yang menggunakan kreativitas, eksperimen, dan juga analisis data untuk membuat sebuah produk termasuk platform edtech agar lebih dikenal dengan cepat gitu. Nah, cepat digunakan sama banyak orang, tapi tetap hemat biaya. Jadi inti dari growth hacking itu adalah cara mencari cara yang paling efektif dan paling efisien buat tarik pengguna baru tanpa harus menggunakan anggaran yang besar. Nah, istilah growth hacking ini pertama kali dikenalin sama yang namanya Sim Ellis pada tahun 2010, seorang ahli pemasaran startup yang membantu perusahaan seperti Dropbox itu untuk tumbuh besar. Nah, dari pengalamannya, dia nyadar bahwasanya startup itu tuh nggak selalu punya biaya apa namanya biaya iklan yang besar. Nah, jadinya perlu nih adanya cara khusus untuk mempromosikan edutech dengan biaya yang serendah mungkin. Dari sini lahir konsep yang namanya growth hacking. Nah, orang yang menerapkan growth hacking ini disebut sebagai growth hacker. Oke, selanjutnya gimana sih penerapannya di dalam EdTech? Nah, jadi di dalam dunia EdTech, growth hacking ini tuh ngebantu platform belajar untuk tumbuh cepat, menarik banyak siswa ataupun guru, dan juga menjaga ketertarikan nih tanpa memerlukan biaya promosi yang besar. Bentuk penerapannya yang pertama itu ada gamification. Jadi di gamification ini kita bisa membuat belajar tuh terasa seperti bermain gitu. Misalnya adanya badge, adanya level, adanya poin, adanya tantangan buat ningkatin motivasi belajar siswa dan juga ngebuat siswa bakal terus balik lagi ke aplikasinya. Yang kedua adanya referral dan juga viral loop. Jadi konsepnya itu adalah pengguna yang udah pakai platform kita diminta untuk ngajak teman-temannya buat ikut gabung. Biasanya dikasih imbalan kayak contohnya poin ataupun akses premium ataupun bonus fitur. Nah, karena yang ngajak itu adalah pengguna di dalam aplikasi itu sendiri, pertumbuhannya itu bakal jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan. Jadi bisa dibilang semacam kayak promosi jalan sendiri gitu. Begitu satu orang puas, dia bakal ngajak satu orang lagi, lalu yang itu ngajak lagi, ngajak lagi, ngajak lagi. Nah, jadinya itu bakalan muter terus kayak loop. Nah, inilah kenapa strategi referral itu biasanya sering bikin platform AdTech itu bisa tumbuh cepat tanpa buang biaya yang banyak. Yang ketiga ada premium dan free trial. Nah, strategi growth hacking selanjutnya ini adalah pakai model premium atau free trial dulu. Jadi pengguna itu dikasih akses gratis dulu nih, entah itu fitur dasar ataupun akses penuh tapi dalam waktu yang terbatas. Nah, cara ini tuh efektif banget buat narik pengguna baru tanpa harus keluar biaya promosi yang besar. Karena orang tuh biasanya kalau misalnya ngeliat aplikasi kan mau coba dulu nih, mau coba dulu aplikasinya secara gratis sebelum mereka mutusin buat bayar. Nah, begitu mereka ngerasa cocok, barulah selanjutnya dia akan ada dorongan gitu untuk mengeluarkan biaya yang lebih untuk tinggal di aplikasi tersebut atau menekan Bu, data seperti itu. belum ngasih. Ya, selanjutnya ada konten marketing. Jadi di konten marketing ini artinya aplikasi itu membuat kayak artikel, video edukasi ataupun konten tips belajar supaya orang-orang tuh tertarik gitu untuk nyobain platform tersebut. Nah, ini juga jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan berbayar. Yang kelima ada yang namanya community building. Nah, jadi community building ini misalnya platform itu bisa bikin grup WhatsApp, Telegram ataupun forum belajar tempat siswa ataupun guru ataupun pengguna lain bisa saling tanya, diskusi ataupun berbagi pengalaman. Jadi, ketika komunitasnya hidup dan aktif, pengguna itu bakal jauh lebih merasa ditemenin gitu karena mereka tuh merasa punya tempat dan akhirnya mereka lebih betah gitu untuk tinggal di platform tersebut. Nah, bahkan seringnya mereka itu juga bakal ngajak teman-temannya ataupun rekan kerjanya buat ikut gabung. Jadi, community building ini bakal ngebantu banget buat ningkatin pertumbuhan pengguna sekaligus membuat mereka loyal karena bukan merasa cuma pakai aplikasi aja, tapi juga jadi sebuah bagian gitu dari sebuah ruang belajar. Yang keenam ada partnership ataupun kerjasama. Nah, jadi strategi growth hacking yang terakhir ini adalah partnership atau kerjasama. Jadi, dibandingkan dengan kita harus promosi sendirian, platform EduTech itu bisa ngegandeng sekolah, kampus, ataupun lembaga pendidikan yang lain biar jangkauan itu makin luas. Misalnya nih, kita kerjasama buat pakai platform
belajar sebagai media belajar, ataupun ngadain webinar bareng, ataupun bikin program pelatihan guru. Nah, cara ini jauh lebih hemat dan juga lebih strategis karena kita bisa langsung nih masuk ke komunitas yang memang butuh layanan edukasi. Jadi kita bukan cuma nambah pengguna aja, tapi juga nambah kepercayaan karena kita datang lewat lembaga yang resmi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam scaling operation dan sistem dalam EdTech. Oke, jadi scaling operation di sini adalah proses memperbesar kapasitas sebuah platform EdTech agar mampu melayani jumlah pengguna yang terus bertambah tanpa menurunkan kualitas layanan. Nah, jika growth hacking itu berfokus kepada menarik banyaknya pengguna secara cepat, maka scaling operation ini mastiin bahwa sistem, tim, dan proses kerjanya ini udah cukup kuat untuk menanganin pertumbuhan yang besar. Nah, dengan kata lain, scaling operation ini ini platform agar tetap stabil, cepat, aman, dan juga nyaman meskipun penggunanya ini bertambah banyak. Oke, nah di sini penerapannya itu ada otomatisasi proses. Jadi artinya pekerjaan yang biasanya dikerjain kayak manual, kayak misalnya kirim sertifikat satu-satu ataupun ngitung nilai siswa ataupun ngirim pengingat kelas ke WhatsApp ataupun ke email itu yang tadinya manual dibikin otomatis oleh sistem. Jadi nanti sertifikatnya keluar sendiri misalnya setelah siswa nyelesain kelas ataupun nilai misalnya langsung dihitung ketika sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, dengan cara ini, platform itu bisa melayani ribuan pelanggan tanpa bikin timnya itu capek ataupun kewalahan. Yang kedua ada penggunaan cloud infrastructure. Nah, jadi di sini maksudnya platform itu memakai server yang berbasis cloud kayak misalnya AWS ataupun Google Cloud ataupun Azure gitu. Nah, keuntungannya kalau misalnya tiba-tiba pengguna ini membludak, servernya ini bisa langsung nambah kapasitas secara otomatis supaya platformnya ini nggak lemot ataupun error. Jadi, walaupun banyak orang lain yang login secara barengan, sistemnya ini bakal tetap stabil dan juga cepat gitu, nggak lemot. Nah, yang ketiga ada standarisasi proses bisnis. Nah, yang ketiga, kita tuh harus punya SOP yang jelas biar kalau misalnya penggunanya makin banyak, alur internal kerjanya itu juga tetap rapi gitu. Nah, biar operasionalnya juga nggak kewalahan atau nggak berantakan ketika jumlah penggunanya naik. Oke, selanjutnya ada yang keempat adalah penguatan tim dan juga organisasi. Nah, karena makin besarnya platform, maka makin juga besar kebutuhan penguatan SDM-nya. Yang kelima, adanya kita bisa mengambil data untuk mengambil keputusan. Jadi platform itu harus tahu fitur apa nih yang paling banyak dipakai siswa, jam sibuknya kapan, bagian mana yang sering error, dan berapa banyak siswa yang kembali balik untuk belajar lagi. Nah, dari data itu, keputusan yang bakal diambil tuh bakal lebih akurat dan gak cuma berdasarkan perasaan aja. Nah, yang terakhir ada yang namanya ekspansi pasar dan lokalisasi. Nah, kenapa ini masuk ke dalam scaling? Karena ketika platform masuk ke wilayah baru, maka otomatis pengguna itu akan bertambah dan harus diimbangi dengan kesiapan operasionalnya. Jadi, kesimpulannya dari presentasi atau penjelasan yang saya sampaikan, growth itu adalah orang buat datang dan scaling itu adalah memastikan bahwa platformnya ini kuat gitu buat nampung semua orang yang udah datang tadi tanpa sistemnya ini tumbang. Oke, boleh di next. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai strategi ekspansi internasional EdTech. Nah, jadi di sini untuk menembus pasar internasional dan untuk memperluas pengaruh pendidikan digital, perusahaan EdTech itu perlu untuk merancang strategi yang matang. Nah, strategi tersebut harus bertumpu pada tiga pilar yang saling melengkapi ini. Yang pertama itu ialah adaptasi budaya. Jadi ketika sebuah platform pendidikan ingin masuk ke negara baru, hal pertama yang harus dipastikan itu adalah apakah platform tersebut terasa relevan gitu bagi masyarakat setempat. Jadi di dunia pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh budaya, mulai dari cara berpikir, cara mengajar, cara pola interaksinya di kelas. Nah, karena itu adaptasi budaya itu jadi langkah utama agar platform ini nggak hanya ada, tapi juga benar-benar diterima dan digunakan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membuat platform tidak hanya tampak asing, melainkan selaras gitu dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, di sini ada tiga
yaitu dengan lokalisasi konten dan gaya pengajaran. Jadi, penyesuaian konten itu nggak cukup dilakukan dengan menerjemahkan bahasa saja, tapi materi itu juga perlu dirancang untuk mengikuti cara belajar yang familiar bagi siswa dan guru di negara tersebut. Jadi, setiap negara itu kan punya karakteristik pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan struktur yang ketat, ada pula yang mengutamakan kreativitas gitu dan diskusi. Nah, selain itu, konten itu juga harus sejalan dengan kurikulum nasional. Jadi, ketika platform itu mampu untuk menyesuaikan kompetensi inti, urutan materi, serta standar penilaian yang berlaku, sekolah dan pemerintah itu jadi cenderung untuk lebih percaya bahwa perusahaan ini akan memahami gitu kebutuhan pendidikan di wilayahnya. Nah, yang kedua itu ada desain antarmuka sesuai dengan budaya lokal atau kita sebut dengan UI UX. Jadi, tampilan visual yang digunakan dalam platform pendidikan itu perlu untuk memberikan kesan yang dekat gitu dengan budaya lokal. Unsurnya itu seperti pemilihan warna, icon, ilustrasi, hingga karakter yang ditampilkan itu harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena setiap pendidikan punya makna visual yang berbeda. Jadi, desain yang terasa familiar itu akan membantu pengguna untuk dapat beradaptasi dengan lebih cepat. Nah, begitu pula dengan representasi visual. Jadi, pengguna itu akan jadi lebih nyaman gitu jika lingkungan belajar, pakaian siswa, atau suasana kelas yang ditampilkan sesuai dengan kondisi nyata di negara mereka gitu dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika identitas lokal itu tercermin dalam platform, maka rasa ketertarikan pengguna itu akan semakin meningkat. Jadi, penyesuaian juga mencakup pola navigasi seperti cara membaca, kebiasaan menggunakan aplikasi, hingga penempatan tombol-tombol tertentu itu juga berpengaruh gitu karena sering berbeda antar negaranya. Nah, dengan mengikuti pola yang sudah akrab bagi pengguna lokal, pengalaman tersebut akan jadi terasa lebih natural. Selanjutnya juga tentang sediakan versi offline untuk daerah yang terbatas internet. Jadi, kondisi teknologi di setiap negara itu pastinya berbeda, sehingga platform itu perlu untuk memastikan apakah bisa gitu digunakan dengan nyaman bahkan di wilayah yang memiliki koneksi internet yang terbatas. Jadi kayak fitur seperti mode offline, materi yang ringan, dan penggunaan data yang sedikit gitu, yang efisien itu sangat membantu untuk pengguna yang berada di daerah dengan infrastruktur jaringan yang belum optimal. Nah, selain itu, perangkat yang digunakan masyarakat itu juga beragam gitu. Jadi banyak negara yang masih didominasi oleh ponsel yang memang masih berspesifikasi rendah sehingga platform itu perlu untuk tetap responsif dan stabil meskipun dijalankan di perangkat yang sederhana. Nah, penyesuaian teknis seperti ini itu menunjukkan bahwa platform itu menghargai kebutuhan seluruh penggunanya, terlepas dari kondisi perangkat atau akses internet. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan kepatuhan regulasi. Jadi ekspansi ke negara lain itu kan artinya platform itu harus mengikuti aturan berlaku gitu di wilayah tersebut. Jadi hal ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tuntutan hukum saja, tapi juga untuk membangun kepercayaan dari pemerintah, sekolah, guru, dan juga orang tua pada negara tersebut. Jadi kepatuhan regulasi itu menjadi bagian penting dalam menunjukkan keseriusan dan komitmen jangka panjang perusahaan. Nah, caranya itu adalah pertama untuk penuhi standar kurikulum nasional. Jadi, setiap negara itu punya kebijakan berbeda, mulai dari standar kurikulum, proses perizinan, hingga ketentuan kerjasama dengan lembaga lokalnya itu berbeda sekali. Jadi, platform perlu untuk mempelajari aturan tersebut secara menyeluruh agar konten yang ditawarkan itu sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari. Nah, pemahaman ini akan memperlancar proses ekspansi serta mengurangi risiko penolakan dari pihak regulator. Lalu juga harus mematuhi hukum perlindungan data. Jadi data siswa itu kan informasi yang sangat sensitif. Jadi masih banyak negara yang menerapkan aturan yang ketat mengenai penyimpanannya di beberapa wilayah itu mewajibkan data tetap berada di server lokal dan mengatur secara jelas bagaimana data dapat digunakan. Nah, platform itu harus bersikap transparan terhadap proses tersebut seperti pengumpulan dan pengolahan data serta memastikan penerapan sistem keamanan yang memadai. Nah, kepatuhan ini sangat berpengaruh nanti terhadap
kepercayaan orang tua dan institusi pendidikan. Lalu juga untuk membentuk badan hukum lokal. Jadi perlu untuk pembentukan badan hukum dan perizinan yang melokal. Jadi untuk dapat beroperasi dengan penuh, perusahaan itu perlu untuk membentuk badan hukum di negara yang dituju. Nah, langkah ini diperlukan untuk seperti mengurus perpajakan, perizinan, operasional, lalu audit hingga kerjasama dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, kehadiran entitas legal lokal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu benar-benar berkomitmen gitu dan siap untuk memenuhi tanggung jawab hukum secara administratif di negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah strategi dengan kolaborasi strategis. Jadi, kolaborasi itu menjadi kunci penting ya dalam mempercepat penerimaan platform di negara baru. Nah, jadi dengan mereka bermitra dengan pihak lokal, perusahaan itu jadi dapat memahami kebutuhan masyarakat lebih cepat dan dapat membangun kredibilitasnya sejak awal. Jadi caranya itu yang pertama kemitraan dengan institusi pendidikan lokal. Jadi harus bekerja sama dengan sekolah atau universitas untuk memberikan akses langsung kepada pengguna yang sebenarnya. Nah, melalui kemitraan ini, platform itu jadi dapat memperoleh masukan yang lebih akurat mengenai kebutuhan, tantangan, dan preferensi belajar di negara tersebut. Jadi ketika institusi pendidikan yang terkemuka itu mulai untuk menggunakan platform, kepercayaan masyarakat umumnya itu juga akan meningkat sehingga adopsi itu menjadi lebih cepat. Lalu juga dengan kolaborasi dengan pemerintah atau NGO. Jadi kerjasama dengan pemerintah maupun organisasi non-profit itu membantu sebuah platform pendidikan untuk dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses pendidikan. Nah, bentuk kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa platform itu nggak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga jadi berperan dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Nah, dampaknya nanti reputasi dan kepercayaan terhadap platform juga akan semakin kuat di mata publik. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawal. Untuk Nawal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tren utama yang membentuk masa depan growth dan juga scaling dalam dunia pendidikan digital. Nah, yang pertama itu adalah AI dan juga otomatisasi. Jadi, menurut Anam tahun 2025, AI ini mampu memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih adaptif dan juga personal. Jadi, sistem ini bisa membaca kebutuhan siswa secara tepat sasaran sekaligus membantu guru dengan mengurangi pekerjaan administratif. Jadi guru itu bisa lebih fokus pada proses pengajaran, bukan di pekerjaan teknis. Selanjutnya ada tren data driven education. Nah, dengan pendekatan berbasis data, penyedia layanan itu dapat memahami pola belajar siswa dan juga menemukan hambatan. Selain itu, juga dapat melakukan evaluasi kurikulum yang lebih terukur dan data ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu tren berikutnya adalah agile dan juga flexible operation. Nah, operasi yang lincah ini memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat melalui perkembangan teknologi dan juga perubahan kebutuhan pengguna. Dan pendekatan ini juga mendukung kolaborasi tim yang lebih efektif sehingga layanan itu bisa diperbarui dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Dan di bagian bawah itu ada tren lainnya, yaitu immersive learning dengan AR dan juga VR. Nah, teknologi ini meningkatkan motivasi dan juga daya ingat, karena pengalaman belajar itu terjadi secara langsung melalui simulasi visual. Lebih dari itu, AR dan VR ini juga membuka peluang inklusivitas, termasuk bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, trennya itu adalah sustainable praktik dalam edutech. Nah, fokusnya ini adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, penghematan sumber daya, dan juga operasional yang lebih efisien. Dan harapannya, praktik ini dapat memperluas akses belajar tanpa meninggalkan jejak konsumsi yang berlebihan. Jadi, kesimpulannya untuk 5 tren ini menunjukkan bahwa masa depan growth dan juga scaling itu bukan hanya soal memperluas layanan, tapi juga bagaimana memperluasnya itu dengan cara yang lebih cerdas, lebih manusiawi, dan juga lebih berkelanjutan. Boleh di next?
Oke, dari semua pembahasan growth and scaling tadi dapat kami simpulkan bahwa growth and scaling adalah dua pilar penting dalam perkembangan edtech. Growth itu berfokus pada peningkatan jumlah pengguna, pendapatan, dan fitur, sementara scaling memastikan jangkauan bisa diperluas tanpa kenaikan biaya yang tidak perlu. Keduanya harus berjalan beriringan agar edtech tetap relevan dan kompetitif. Nah, strategi pertumbuhan berkelanjutan itu meliputi berbagai pendekatan seperti gamification, premium, pembangunan komunitas, hingga kemitraan strategis. Di sisi lain, scaling membutuhkan fondasi operasional yang efisien melalui otomatisasi penggunaan cloud, standarisasi proses, serta ekspansi pasar yang terstruktur. Nah, kedepannya teknologi seperti AI, data analitik, dan AR atau VR akan menjadi penggerak utama yang memperkuat kedua strategi tersebut. Dengan kombinasi inovasi dan operasional yang kecil, EdTech dapat berkembang dengan cepat sekaligus memperkuat akses, memperluas, dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi lebih banyak pengguna. Oke, baik. Terima kasih atas semua yang sudah memperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga semua materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.